Hai, selamat pagi. Kita bertemu kembali di mata kuliah studi kelayakan bisnis. Saya Deddy Marsiano akan menjelaskan tentang design thinking, terutama fase empathize. Nah, presentasi saya terdiri dari 5 bagian. Pertama, bagaimana mengidentifikasi prospek customers, kemudian bagaimana mengidentifikasi masalah mereka, bagaimana melakukan observasi, bagaimana melakukan wawancara, dan bagaimana melakukan immerse atau mengalami langsung. Seperti kita ketahui bahwa ada 5 tahap untuk design thinking. Pertama, fase empathize, fase define, fase ideasi, fase prototyping, dan fase testing. Ya, hari ini saya akan menjelaskan khususnya terkait dengan fase yang pertama, yaitu empathizing, di mana dalam fase ini kita berusaha memahami situasi dan kondisi yang dialami customer. Apa keinginannya, apa keluhannya, apa kebutuhannya, apa yang paling mengganggu dalam hidupnya. Itu yang akan kita dalami, saudara, untuk bekal kita ke proses selanjutnya. Nah, keberhasilan kita berempati terhadap orang lain membuat kita mampu memahami pikiran, perasaan, sudut pandang, dan tingkah laku orang lain, sehingga akhirnya kita mampu memberikan pertolongan yang pas, bahkan sebelum customer kita menyadari kebutuhannya. Jadi artinya dalam fase ini kita berusaha memahami apa yang dipikirkan oleh konsumen, apa yang dirasakan oleh konsumen, apa yang dilihat dari sudut pandang konsumen, dan apa yang dilakukan oleh konsumen. Sehingga apa? Kita bisa tahu ya apa sebenarnya yang dibutuhkan, diinginkan oleh konsumen kita. Sehingga kita bisa memberikan pertolongan yang pas untuk mereka dengan produk-produk yang kita akan tawarkan kemudian. Kemudian, fase empathize adalah tahapan di mana kita mengamati lingkungan sekitar kita untuk menjawab berbagai pertanyaan berikut. Jadi ada 3 pertanyaan yang ingin dijawab di fase empathize. Pertanyaan pertama adalah apa yang dilakukan oleh calon customer kita? Ya, apa yang dilakukan? Kemudian yang kedua, bagaimana cara mereka melakukan apa yang mereka lakukan? Bagaimana mereka? What? Apa yang dilakukan? How, bagaimana cara mereka melakukan, dan why, mengapa mereka melakukannya. Jadi 3 hal, what, how, why. Kemudian, nah ketika nanti Anda melakukan fase empathize, ada beberapa hal yang harus saudara pahami. Ya, pertama adalah jangan melakukan judgement. Misalnya ketika saudara wawancarai, oh iya harusnya Bapak tidak boleh melakukan ini, Bapak tidak boleh, harusnya itu salah Pak. Jadi tidak boleh melakukan judgement terhadap apa yang dilakukan oleh customer, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan. Ya. Anda lebih banyak diam, biarkan calon konsumen saudara menyatakan apa yang ada dirasakan, apa yang dilihat, apa yang dilakukan, apa yang dipikirkan. Kemudian, kedua adalah kacamata pemula. Anda mungkin tahu banyak hal, ya, tapi untuk hal ini, Anda sebaiknya banyak diam. Biarkan konsumen saudara yang bercerita. Ya. Sekalipun saudara mungkin tahu. Ya. Kemudian, yang ketiga adalah penasaran tinggi, kepo, bahasa terkininya kepo, yaitu apa? Anda ingin tahu. Gimana Pak? Iya, terus gimana Pak? Apa yang Bapak lakukan? Mengapa Bapak lakukan itu? Ya, itu yang pertanyaan itu yang terus saudara lakukan. Penasaran tingkat tinggi, pengen tahu, ya, pengen tahu terus, lebih lanjut, lebih dalam, lebih jauh lagi. Ya, kemudian selalu optimis. Ya, mungkin wawancara saudara tidak terlalu berhasil, ya. Saudara harus tetap optimis. Pasti ada sesuatu yang mungkin itu menjadi masalah, Anda gagal, tetapi di balik kegagalan itu pasti ada pembelajaran, ada proses belajar yang saudara dapatkan. Kemudian respect, ya. Hormati calon customer saudara, hormati narasumber saudara.
ya. Selalu penuh respect. Itu 5 hal yang saudara perlu perhatikan. Kemudian selanjutnya ini adalah kanvas yang pertama, adalah kanvas secara umum, dan ini cara pengisian kanvas ini tidak bisa langsung, Anda harus melewati kanvas-kanvas setelah ini. Jadi ini adalah kanvas terakhir, ini adalah kanvas kesimpulan. Ya. Oke, kanvas selanjutnya. Nih, ini adalah kanvas kedua, saudara. Ya, kanvas kedua, di mana kanvas konteks pelanggan, kanvas 2. Ya. Jadi ada empat kuadran. Pertama, siapa yang ingin saudara bantu? Ya. Kemudian alasan mengapa saudara membantu customer tersebut. Kemudian membantu dalam konteks apa atau persoalan apa. Ya. Kemudian alasan membantu dalam konteks tersebut. Ya. Contoh misalnya, saya ingin membantu mahasiswa perantauan yang masih bergantung dukungan dari orang tua secara finansial. Ya, ini banyak ya. Segmentasi, Anda lihat ini ada pesan yang merah, segmentasi tidak berdasarkan gender. Kalau dulu mungkin segmentasi berdasarkan gender, pria, wanita, usia antara sekian sampai sekian, pendidikan sekian sampai sekian, kemudian demografi atau wilayah, psikografi, kemudian pendapatan, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak mencari itu. Kita mencari berdasarkan persamaan perilaku, gaya hidup, selera, dan sebagainya. Jadi, ketika saya ingin membantu siapa? Misalnya orang Surabaya usia sekian sampai sekian, pendapatan, tidak lagi kita pakai itu. Tetapi berdasarkan kesamaan perilaku, gaya hidup, dan selera. Contoh, mahasiswa perantauan yang masih bergantung dukungan dari orang tua secara finansial. Itu yang ingin saya bantu. Contohnya. Kemudian, alasan membantu apa? Sebenarnya ada 3. Yaitu population, purchase power, strategic significance. Ya, population artinya apa? Mahasiswa perantauan yang masih mendapatkan dukungan finansial dari orang tua ternyata jumlahnya sangat banyak. Jumlah mereka sangat besar di Indonesia. Kemudian apa? Daya belinya mereka ada, sekalipun mungkin terbatas ya karena mahasiswa. Ya. Kemudian, apakah kita signifikannya apa membantu mereka? Karena apa? Rendahnya pengawasan orang tua akan berdampak signifikan pada tingkat kegagalan studi dan juga rendahnya kualitas SDM di Indonesia. Nah, inilah dampak signifikan, rendahnya kualitas SDM di Indonesia. Anda harus bisa menjelaskan bahwa orang ini memang kalau kita tolong, dampaknya akan sangat besar. Jadi ada 3, population, purchase power, strategic significance. Kemudian yang kedua, membantu dalam konteks apa? Ya, biasanya anak kos-kosan, anak rantau, ya, memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan kuliah dari sumber keuangan terbatas yang berasal dari orang tua. Mereka sering kekurangan, nggak tahu mungkin karena sumber keuangan yang terbatas, atau mungkin gaya hidup mereka. Ya, dulu mereka dari tempat tinggal yang kota kecil, di desa, tiba-tiba kota besar, dengan berbagai fasilitas, berbagai kemudahan, berbagai entertainment, sehingga mereka akhirnya memiliki gaya hidup yang boros dan lain sebagainya. Ya, itu yang kita ingin lihat. Ya. Sehingga apa? Anda lihat. Ya, di sini membantu dalam konteks apa? Masalah apa? Itu bukan masalah kita, tetapi masalahnya konsumen. Jadi konsumen yang melihat masalah itu, bukan kita yang melihat masalah itu. Katakan apa? Consumer point of view. Ya. Ya. Masalah itu bukan kita yang lihat, tetapi konsumen. Kemudian apa? Customer major concern. Dari sekian masalah yang dihadapi, apa masalah yang terbesar? Ya. Contoh misalnya, kenapa penting membantu dalam konteks memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan kuliah dari sumber keuangan yang terbatas? Karena apa? Ketika mereka gagal mengelola keuangan, itu mempengaruhi keberhasilan studi mereka, mempengaruhi mimpi-mimpi yang ingin mereka capai, dan lain sebagainya. Ya. Dan juga mungkin mereka dengan keberhasilan studi yang rendah atau tidak berhasil studi akan gagal mewujudkan cita-cita dan harapan orang tua. Ya. Itu dari sisi kedua, ini dari sisi customer, ya. Dari sisi customer. Oke. Kedua adalah apa?
yang paling menjadi concern. Jadi masalahnya hanya satu, saudara. Masalah nggak boleh ada 10 masalah. Oke, 10 masalah, mana yang paling urgent untuk diselesaikan? Mana yang paling painful? Mana yang paling menyakitkan? Dan yang ketiga adalah bahwa di fase ini tidak boleh ada kata solusi. Ya, membantu dalam konteks apa? Membantu memberikan konsultasi, itu sudah solusi. Ya, membantu dalam apa? Membantu membuatkan aplikasi, itu sudah solusi. Jadi yang di sini adalah what is the biggest problem of customer? Apa masalah customer yang terbesar? Di bawah merah katakan problem yang ingin diselesaikan adalah problem terbesar yang paling menyakitkan, paling diinginkan berdasarkan pemikiran dan cara pandang konsumen, bukan kita, juga bukan solusi. Kemudian ada 3 cara fase empathize. Pertama adalah observe, kedua adalah engage, ketiga adalah immerse. Mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah observe, dari kata-kata observasi. Observasi itu hanya melihat, seperti kucing, ketika dia melihat sesuatu, dia tidak bereaksi. Dia hanya melihat, tidak berinteraksi. Kenapa? Karena seringkali people don't do what they say they do. Ketika kita wawancara, mereka melakukan, saya melakukan ini kenyataannya tidak. Ya. Kedua, people don't do what you think they do. They think they do. Ya, bukan you think, tapi they think they do. Artinya apa? Kadang-kadang, saya seharusnya, saya berpikir kok ini yang ideal, tapi kenyataan mereka tidak lakukan. Ya. Kemudian, people don't do, they think they do. Ya, mereka pikir mereka lakukan. Jadi kadang-kadang orang apa yang disampaikan, apa yang dibicarakan berbeda dengan apa yang dilakukan. Apa yang dipikirkan berbeda dengan apa yang dilakukan. Apa yang dirasakan berbeda dengan apa yang dilakukan. Ya, sehingga perlu observasi. Ya, observasi tidak berinteraksi, observasi hanya mengamati. Ya, contoh. Ini bagaimana mengawasi, ya hanya mengawasi apa yang dilakukan orang-orang di Starbucks. Ya, tidak ada wawancara, tidak ada diskusi, hanya mengawasi apa yang terjadi. Ya, hanya mengawasi apa yang terjadi. Namanya observasi. Mengawasi bisa berasal bisa dari mengawasi apa yang dilakukan secara real di lapangan, bisa jadi media sosial mereka melakukan apa yang di media sosial mereka, kita lihat bagaimana interaksi mereka di media sosial dan lain sebagainya. Nah, jadi hanya observasi, mengawasi saja. Nah, selanjutnya. Nah, ini adalah kanvas observasi. Kalau tadi saya ingin membantu mahasiswa perantauan yang masih bergantung dukungan dari orang tua secara finansial, karena alasannya sudah ada, konteksnya, masalahnya apa, dan lain sebagainya. Nah, contoh misalnya, aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan, mengapa aktivitas itu penting? Ya, berarti mereka coba, misalnya kalau itu kurang dari orang tua, mereka akan mencoba untuk mencari beasiswa, baik itu di website, di kampus, atau menjadi student employee, atau mencari pekerjaan part-time. Ya. Nah, mari kita bahas satu-satu dari konteks pengamatan kita. Apa yang mereka lakukan? Berinteraksi dengan siapa? Ya, siapa saja? Kenalan yang pernah mendapatkan beasiswa, saudara, teman, petugas universitas yang menangani beasiswa, itulah interaksi mereka. Ya, ini kalau kita bicara beasiswa. Kemudian apa yang unik? Ya, ternyata di dalam lingkungan dia bahwa teman-temannya ada yang beberapa memiliki pekerjaan sambilan, sehingga menginspirasi dia untuk menginspirasi mahasiswa tersebut, kemudian memberikan koneksi pada mahasiswa tersebut. Kemudian mungkin orang tua memiliki koneksi yang cukup luas, terutama pada institusi pemberi beasiswa. Ya. Dan kemudian objeknya apa? Koneksi teman dan orang tua, sarana informasi online di dalam kampus maupun di luar kampus, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah kanvas observasi. Observasi hanya melihat.
Kemudian yang kedua, engage. Nah, disinilah kemudian proses wawancara, deep interview dilakukan. Engagement, ya, yaitu wawancara. Ya. Nah, ini ada yang kanvas yang penting Anda harus saudara isi, yaitu kanvas customer journey. Kanvas nomor 4. Ya. Apa itu? Adalah pertama, need to do. Ya, need to do. Apa yang dilakukan? Tahapan yang harus dilakukan oleh pelanggan. Ya, untuk mendapatkan beasiswa, tahapannya apa? Mencari informasi, ada prosesnya, sampai kemudian dia apply, sampai kemudian dia mendapatkan beasiswa. Seperti apa? Ya, prosesnya seperti apa? Dalam proses tersebut, pasti ya ada yang pengalaman yang menyenangkan, ada pengalaman yang tidak menyenangkan. Anda breakdown dari proses tersebut A, B, C, D. Mana proses yang menyenangkan? Mana yang paling menyenangkan? Kalau paling menyenangkan dikasih yang atas. Kalau paling menyakitkan dikasih yang bawah ini, tapi yang paling atas. Jadi setiap peristiwa, setiap tahapan ada peristiwa yang menyenangkan, ada peristiwa yang menyakitkan. Ya, urutkan dari yang paling menyenangkan di atas sampai yang kurang, kemudian yang paling menyakitkan di atas sampai kemudian di bawah. Caranya, ya, pertama adalah menentukan needs to do. Needs to do apa saja yang perlu dilakukan oleh konsumen dalam konteks misalnya mencari beasiswa. Ya, ada prosesnya seperti apa? Mencari di internet, misalnya. Kemudian apa? Apply, mengisi formulir, mencari persyaratan, mengumpulkan persyaratan dan sebagainya. Ya. Kemudian apa? Setelah tahu masalah-masalahnya mungkin tidak satu masalahnya, mungkin ada beberapa. Ya. Tetapi carilah prioritas the problem. Carilah problem yang menjadi menjadi concern, jadi perhatian utama ya calon customer saudara. Prioritaskan problem yang mana. Mungkin ada 10 problem, tapi prioritaskan satu problem yang memang betul-betul mereka sangat struggle di sana, mereka sangat concern di sana, mereka sangat bingung, membuat susah hidupnya. Itulah problem yang harus saudara segera selesaikan. Kemudian yang kedua adalah map the problem. Ya, dalam proses tadi mencari beasiswa, ya ada proses yang menyakitkan, ada proses yang menyenangkan. Ketika mungkin mencari browsing di internet, di di website, sesuatu yang menyenangkan, melihat hal yang baru. Tapi begitu kemudian melihat persyaratannya, ya, dia ternyata persyaratannya sulit dan lain sebagainya, itu pain dan lain sebagainya ya. Nah, yang paling menyebalkan, ya paling menyakitkan, paling tidak disukai oleh customer. Kemudian apa? Prioritas the problem. Ya, mana pain yang paling menyakitkan? Ya, mana yang paling tidak menyakitkan? Mana gain yang paling gainful? Mana yang tidak gainful? Ya, paling menyebalkan, paling membuat customer frustasi. Kalau itu bisa bicara pain. Ya. Kemudian menentukan gain. Apa harapannya? Hal-hal apa yang Anda harapkan jika Anda melakukan tersebut? Ya. Kemudian prioritas the problem. Ya. Mana gain yang paling menyenangkan? Ya. Dari beberapa harapan yang Anda harapkan, mana yang paling Anda harapkan? Ya. Mana yang paling menyenangkan, paling saudara inginkan? Ya. Nah, clarify the problem. Ya. Untuk memastikan pain dan gain tersebut benar prioritas utama, sejauh ini apa yang sudah Anda lakukan menyelesaikan atau mendapatkan tersebut. Ya. Fokus pada pain gain yang mana. Ya. Dari proses itu mana yang Anda fokuskan. Ya. Pain yang mana, gain yang mana. Kemudian untuk menggali masalah yang sebenarnya, Anda mendapatkan bahwa itu adalah hal yang paling menyebalkan. Ya, paling menyebalkan adalah pain, paling saudara harapkan adalah gain. Ya. Coba diulangi beberapa kali untuk memastikan bahwa itu adalah gain yang paling dia harapkan dan pain yang paling menyebalkan buat customer kita. Ya, tanya kenapa sebanyak 5 kali kalau perlu diulang-ulang supaya meyakinkan. Kemudian yang terakhir adalah immerse. Immerse adalah kita menjadi seperti customer kita. Ya, artinya apa? Kita lakukan sendiri apa yang dilakukan oleh customer. Kita coba sendiri. Oh, saya mencari beasiswa di website. Ayo, saudara cari. Saudara lihat gambarnya ini, ya, ibu hamil, kemudian
yang penelitinya mencoba untuk menjadi seperti ibu hamil. Jadi menyelami apa yang dilakukan oleh customer. Ya, menjadi seperti apa yang dilakukan oleh customer. Ya, baru tujuannya apa? Memperkuat, ya, memperkuat apa yang sudah disampaikan oleh customer. Oh iya benar. Ya, ini yang paling sehingga kita semakin paham masalah yang dihadapi oleh customer. Immerse memperkuat pengisian customer empathy board karena kita melakukan prosesnya langsung. Sehingga kita kemudian ketika kita bertanya pun pertanyaan kita sangat tajam. Ya, sangat mendasar. Ya, oleh karena itu dengan selesainya customer empathy board maka fase advertising selesai sampai di sini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan dengan video yang berbeda. Terima kasih. Sampai ketemu. Sukses selalu. Semoga proyek di mata kuliah studi kelayakan bisnis dan desain thinking saudara berjalan dengan baik. Terima kasih. Saya Deddy Marsiano. Selamat pagi. Sampai jumpa lagi.